24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. Ratusan karyawan ex-KSP Indosurya menggelar aksi unjuk rasa di Kemenkop, Kemenaker, Kemenko Polhukam yang menuntut hak karyawan berupa pesangon dibayarkan, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Dalam orasi yang digelar di depan Kemenkop RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ratusan ex-karyawan KSP Indosurya mendesak Kemenkop RI melaksanakan SEMA nomor 1 tahun 2022 terhadap Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, halaman 5, angka 2, huruf A, nomor 1 yang menyatakan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang perkoperasian. Beberapa perwakilan ex-karyawan KSP Indosurya yang mewakili 352 orang ex-karyawan KSP Indosurya diterima oleh perwakilan dari Kemenkop RI. Aksi massa ex-karyawan KSP Indosurya kemudian melanjutkan aksinya ke Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja RI, dalam orasinya mendesak intervensi Kemenaker RI atas putusan Mahkamah Agung nomor 47K/PDT, Susstrip Pi/2022 Jo putusan nomor 205/PDT, Susstrip Pi/2020/PNJ Katpes, dan beberapa orang perwakilan ex-karyawan KSP Indosurya diterima oleh Bapak Nyoman dari Humas Kemenaker RI untuk menyampaikan aspirasinya. Sedangkan dalam aksi unjuk rasa terakhir di Kemenko Polhukam RI, ratusan massa ex-karyawan KSP Indosurya mendesak Kemenko Polhukam RI melaksanakan koordinasi sinkronasi dan pengandalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dalam aksi damai yang dilakukan ex-karyawan Indosurya Cipta tersebut, Bapak Raja Basar AN Harefa, SH, MH, selaku kuasa hukum ex-karyawan KSP Indosurya Cipta menyampaikan, para ex-karyawan Indosurya ini juga sudah mendaftarkan tagihan terhadap upah atau pesangon mereka sewaktu KSP Indosurya dalam masa PKPU, namun ditolak karena belum mendapatkan putusan Pi yang inkrah. Kemudian setelah putusan Pi berkekuatan hukum tetap, KSP Indosurya Cipta tetap juga tidak melaksanakan putusan tersebut. Sebagai tindak lanjut tidak dilaksanakannya putusan inkrah tersebut, para ex-karyawan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang kemudian diberikan pernyataan atau notifikasi ekot bahwa permohonan tidak dapat dilanjutkan dengan alasan adanya SEMA nomor 1 tahun 2022 yang pada intinya koperasi yang dimohonkan pailit harus melalui menteri yang membidangi perkoperasian. Atas penolakan tersebut para ex-karyawan melalui kuasa hukumnya bersurat ke Kemenkop perihal pelimpahan kewenangan agar melaksanakan SEMA nomor 1 tahun 2022 tersebut, namun tidak ditindaklanjuti. Lalu pada akhirnya mengajukan gugatan tindakan faktual ke PT UN Jakarta, yang pada intinya agar menindaklanjuti surat pelimpahan kewenangan, tertanggal tanggal 31 Mei tahun 2022, dan tanggal 14 Juni tahun 2022, dan proses gugatan ini pun masih berlangsung saat ini, jelasnya. Beliau juga menyampaikan kepada Kemenkop, agar kiranya Kemenkop memberikan izin rekomendasi pailit kepada KSP Indosurya Cipta, berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2022, yang mana dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta adalah di bawah naungan bidang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kita sebagai lawyer mendesak Kementerian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk melaksanakan SEMA nomor 1 tahun 2022, yang mana koperasi yang dinyatakan pailit, kewenangan sekarang berpindah kepada menteri yang membidangi koperasi tersebut. Dalam hal ini kita sebagai perwakilan ex-karyawan untuk mendesak Kementerian Koperasi Indonesia melaksanakan SEMA nomor 1 tahun 2022 tersebut. Nah, kita sudah ke dalam, mereka menanggapi dan menerima baik sambutan kita, yang mana ke depannya nextnya akan melaksanakan sesuai apa yang kita tuntutkan atau kita mintakan.